Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ningmas Pupa dengan NIM 1900471. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi pendidikan multikultural dan implementasi pendidikan multikultural di PAUD pada mata kuliah pendidikan multikultural untuk anak usia dini. Nah, di sini ada reformasi pendidikan multikultural. Untuk poin pertama yaitu pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ini kita juga perlu memahami sejarah singkat mengenai pendidikan multikultural sebagai dasar pijak kita dalam menentukan arah pengembangannya. Nah, kemudian poin selanjutnya ada pendidikan multikultural sebagai konsep senantiasa berkembang dan beragam gitu. Nah, pentinglah untuk meninjau kembali mengenai dasar-dasar historis yang dapat kita jadikan sebagai akar dari mana pendidikan multikultural itu dikembangkan di Indonesia. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui bentuk awal pendidikan multikultural itu dan perubahannya itu seperti apa, kondisi sosial yang memunculkannya. Nah, di sini ada sejarah singkat ya mengenai pendidikan multikultural. Nah, jadi akar sejarah pendidikan multikultural bermula pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis memang selalu terabaikan dan tertindas. Nah, pendidikan multikultural timbul dari munculnya gerakan hak-hak sipil di AS atau di Amerika Serikat mulai pada tahun 1960-an yang mulai menyadari dan menuntut hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dengan begitu tujuan utamanya menghilangkan diskriminasi dalam akomodasi umum, perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Nah, di sini terdapat gerakan hak-hak sipil. Yang pertama ada berdirinya lembaga pendidikan bagi kelompok etnis. Awalnya hanya pada sekolah untuk orang Amerika saja, keturunan Afrika, dan kemudian kelompok lainnya. Poin yang kedua, reformasi kurikulum sehingga sekolah dan lembaga pendidikan yang lain merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka. Poin yang ketiga, kenaikan upah bagi guru dan administrator sekolah kulit hitam dan berwarna lain. Kemudian yang keempat, adanya kontrol masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir, revisi buku teks agar merefleksikan keberagaman orang di AS atau di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi pendidikan multikultural di PAUD. Nah, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh keberagaman atau keragaman multikultural, mulai dari keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, semua itu disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pada pola kebijakan ini artinya pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya. Nah, di sini implementasi pendidikan multikultural di PAUD agar anak-anaknya itu bisa saling menghargai antar temannya. Nah, di antaranya yang pertama mengenalkan berbagai agama, contohnya adanya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, mengenalkan ras dan suku bangsa. Contohnya mulai dari perbedaan warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah.
Nah, dengan begitu anak tuh bisa, mengenang, eee, masa perjuangan perjuangan para tokoh-tokoh itu. Nah, kemudian poin yang keempat, mendengarkan lagu-lagu daerah seperti himne dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir, memperkenalkan gender atau bisa jadi mulai dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan begitu anak bisa saling menghantar teman-temannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.